Setelah kita memakai pakaian yang sesuai dengan aturan syariat dalam pelaksanaan ibadah umrah, maka kita memulai ihram. Ihram itu dimulai dengan ucapan labbaika Allahumma umrah. Labbaika Allahumma umrah. Ayo kita ulang. Kita memulai ihram. Labbaika Allahumma umrah. Maka dengan ucapan ini Bapak Ibu sudah masuk ke pelaksanaan ibadah umrah, dan apa-apa yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ya, dengan ucapan labbaika Allahumma umrah. Setelahnya kita perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ulangi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ini terus kita ulang sampai nanti kita ke Masjidil Haram. Masuk ke Masjidil Haram, maka talbiyahnya berhenti. Paham ya? Ini berarti dengan labbaika Allahumma umrah berarti kita sudah masuk mengerjakan rukun yang pertama. Apa itu? Ihram. Paham ya Bapak Ibu? Taib, kembali saya ulang, coba diikuti. Labbaika Allahumma umrah. Ayo kita jalan dengan bertalbiyah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, jadi terus kita perbanyak talbiyah. Kita perbanyak talbiyah. Mungkin kalau susah membacanya karena tidak hafal, bisa dilihat di buku panduan. Ya, jadi ini talbiyah terus dibaca sampailah kita ke kota Mekah Al-Mukarramah, dan sebelum masuk ke masjid ada adab. Dan ini adab sama saja sebenarnya dengan adab masuk masjid dimanapun kita berada. Ini misalnya ini Masjidil Haram ya, ini pintunya. Ini pintunya. Sunnah masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan. Ya, sunnah masuk masjid mendahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa. Pertama berselawat kepada Nabi. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ada di halaman 25. Ada di halaman 25. Ya, kita masuk dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa ini. Ya, sambil membaca doa ini. Sambil lewat saja. Kalau mungkin di masjid kita bisa berhenti berdoa. Kalau di sana nggak bisa berhenti. Sambil jalan kaki kanan sambil membaca. Karena tentunya padat. Jadi nggak bisa, "Yo Ustaz berhenti dulu kayak sini." Suruh berhenti dulu nggak mungkin. Ketabrak kita nanti. Ya, jadi sambil jalan kita baca. Paham ya? Kita masuk. Berarti di sini setelah kita masuk Masjidil Haram, talbiyah tadi berakhir. Kita tidak bertalbiyah lagi. Ayo masuk. Ya, bayangkan nih masuk Masjidil Haram walaupun nggak gini ya. Ya, taib. Ayo jalan. Taib. Kemudian tatkala kita sudah melihat Ka'bah, ada tambahan ya. Ini tidak ada dalam buku, ada tambahan. Minimal kita melihat Ka'bah dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Coba ulangi. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Baik. Kemudian laki-laki disunnahkan untuk membuka lengan sebelah kanan, istilahnya al-ittiba. Jadi sebelum kita melakukan tawaf ini rukun keberapa?
Yang bisa jawab maupun yang nggak bisa jawab kita umrohkan. Ya karena memang umroh ya. Tawaf rukun keberapa? Rukun kedua. Kedua, bagus. Jadi pertama ihram dari miqat, kemudian rukun kedua apa? Tawaf. Jadi sebenarnya kalau masuk masjid nggak baca doa yang kita baca tadi, kemudian yang penting sudah ihram labbaika Allahumma umrah, talbiyahnya diam saja, menung lah ya. Masya Allah, Saudi ini ya kaya tapi kok apa namanya cuman padang pasir gitu, menung aja sampai Mekah, sah juga. Yang penting sudah ihram, kemudian nanti yang kedua lakukan apa? Tawaf. Ya, jadi sebelum tawaf laki-laki disunnahkan al-ittiba. Apa itu ittiba? Menampakkan bahu sebelah kanan. Ya, jadi akan terlihatlah siapa yang kekar dan siapa yang tidak kekar. Ya, nampakkan bahu sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nanti akan kita pandu juga, jangan takut ya. Insya Allah kita akan terus bersama di kepergian dan kepulangan dalam keadaan selamat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Taib, jadi dibuka lengan sebelah kanan. Namanya al-ittiba. Ini namanya ittiba. Ya, ini buka. Ini hanya laki-laki. Ya, perempuan jangan coba-coba, bahaya. Ya, ini laki-laki saja, ittiba. Kemudian setelah kita ittiba, ini sambil jalan, semuanya sambil jalan menuju Ka'bah. Karena kita dalam kondisi seperti ini, kalaupun berhenti sebentar, kalau agak lama nanti udahlah, datang askar, haji katanya. Gerak katanya. Karena apa? Memang susah ya, karena kondisi sangat terlalu padat. Taib, kita masuk untuk mengerjakan tawaf ya, mengerjakan tawaf. Kita mendekat ke area Ka'bah. Kita tawaf atau memulai tawaf dari Hajar Aswad. Baik. Jadi Ka'bah memiliki 4 rukun. Ka'bah memiliki 4 rukun. Rukun itu apa? Ini rukun. Rukun. Sudut. Jadi sudut yang ada Hajar Aswad, namanya ini juga mengarah ke negeri Yaman sebenarnya. Kemudian ada rukun Yamani. Rukun Yamani, kemudian Syami, kemudian Iraqi. Jadi kita memulai tawaf dari rukun yang terdapat Hajar Aswad. Untuk mengerjakan rukun yang kedua, kita mulai dari Hajar Aswad. Disunnahkan kalau seandainya kita bisa mendekatlah, jangan jauh-jauh. Oke, siap ya. Jadi dalam keberangkatan ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita semua di PT Al-Miqat cabang Medan. Kita jadi keluarga ya, kita jadi keluarga. Jadi apapun Bapak Ibu kendala, masalah dalam perjalanan ya, dalam perjalanan infokan ke kita. Karena kita adalah, bisa baca? Apa bacanya? Petugas travel, tapi bukan petugas partai ya. Kalau petugas partai bahaya. Petugas travel. Jadi saya pikir-pikir mutu kita apa untuk Medan, maksimal ikhtiarnya, sempurna tawakalnya insya Allah. Jadi ikhtiar untuk melayani jamaah kita maksimal. Kemudian tawakalnya kita sempurnakan. Karena apapun usaha kita, kalau kita nggak tawakal itu nggak akan baik itu. Jadi maksimal ikhtiarnya untuk melayani jamaah, sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sunnahnya ini kalau seandainya kita bisa mencium, kita cium. Kita cium, kemudian kita memulai tawaf bismillah Allahu akbar. Kalau tidak bisa menciumnya karena padat, sentuh dia, kemudian cium tangan yang menyentuh Hajar Aswad, kemudian kita mulai bismillah Allahu akbar. Kalau seandainya tidak memungkinkan, yang ketiga ini yang akan kita kerjakan karena kita rombongan. Karena kita apa? Rombongan. Karena kalau seandainya kita mencium atau menyentuh, insya Allah akan tercerai-berai kita. Jadi rombongan. Kita ambil, kalau tawaf yang pertama ini kita ambil dari ujung saja. Kemudian tatkala sudah sejajar, kita angkat tangan, kemudian kita mengatakan bismillah Allahu akbar. Saya minta untuk disusun, yang ibu-ibu ada di depan, bapak-bapak ada di belakang. Jadi kita kawal ibu-ibu kita. Ya, ibu-ibu
ngadap kemari, ngadap ke saya, ngadap ke saya. Ya, mungkin 3 baris, 3 baris. Ya, 3 baris. Ini persis seperti nanti kondisinya di sana ya. Terasa dingin ya. Ini musim dingin soalnya di Mekah. Ya, di Mekah. Kalau di sini musim panas. Coba 3 baris. 4 nggak apa-apa lah, 4 nggak apa-apa. 4. Ayo masuk. Taib. Nanti di sana kita akan lakukan seperti ini. Biasanya ibu-ibu nanti kita posisikan di tengah. Jadi di belakang bapak-bapak, kanan kiri bapak-bapak, di depan bapak-bapak. Jadi ibu-ibu tetap dikawal. Insyaallah, jangan takut Bu ya. Dan saling memperhatikan teman dan keluarganya. Tengok gitu. Kadang semangat lihat sana jauh, tarik lagi. Nah gitu. Ya, karena kalau nengok orang lain ikut-ikut, terakhir, loh mana kawan saya gitu. Gitu. Tapi jangan takutlah, kalaupun tersesat insya Allah masih di Mekah, nggak mungkin di Medan ya. Tiba-tiba sampai Medan kan nggak mungkin. Taib, aman insya Allah. Taib, kita mulai apa tadi, ngangkat tangan. Coba mundur dulu. Mundur. Ini enaknya jadi petugas travel ya, nyuruh orang tua bisa. Ya. Taib, mundur lagi, taib. Ini perhatikan Bapak Ibu, jadi kita sejajar, nanti tandanya di ujung sana ada lampu hijau. Ya, ada lampu hijau. Kalau kita sudah sejajar seperti saya ini, angkat tangan bismillah Allahu Akbar. Ingat yang belakang berarti belum. Ya kan? Karena kalau sudah sejajar angkat tangan. Karena kita berbaris tentunya yang depan sejajar, yang di belakangnya belum. Jadi jangan nanti saya angkat tangan karena saya sudah sejajar, Bapak Ibu angkat tangan semuanya, padahal belum sejajar. Inilah butuhnya ilmu dalam melaksanakan ibadah. Kita nggak sur-suran saja gitu, karena kita sudah mengeluarkan uang lumayan banyak kan? Atau nggak banyak? Banyak ya? Kalau nggak banyak kita naikkan harganya Bang. Taib, Masya Allah. Taib, supaya nggak terlalu tegang kali ya. Jadi kita angkat bismillah Allahu Akbar. Taib, saya mulai bismillah Allahu Akbar. Lanjut coba sambil jalan. Yang sudah sejajar angkat tangan. Yang sudah sejajar angkat tangan. Sudah sejajar angkat tangan, ucapkan bismillah Allahu Akbar. Taib. Mendekat suaranya. Tangannya udah, jangan diangkat lagi, cukup. Jadi, iya, nggak apa-apa, maklum ya. Itulah ilmu tadi. Jadi setelah kita angkat bismillah Allahu Akbar sudah. Jangan ngangkat. Seru juga jemaah ini ya. Bismillah Allahu Akbar, sudah, kita mulai. Taib, apakah perlu dicium? Sebenarnya dalam aturan yang dicontohkan Nabi SAW, kalau kita bisa masukkan kepala ke Hajar Aswad, kita cium. Kalau kita sentuh, kita cium tangan. Tapi kalau kita hanya isyarat, tak perlu dicium. Kalau Nabi pakai tongkat, tempelkan tongkat, ujung tongkat yang menempel itu dicium. Tapi kalau seandainya tidak menempel, tidak perlu dicium. Ya. Jadi apa yang dibaca dalam tawaf ini, pertama, tidak ada bacaan khusus. Silahkan Bapak Ibu berdoa, berzikir, baca Quran. Tidak ada bacaan khusus. Kalau mau membaca doa-doa yang ada dalam buku panduan, silahkan dibaca. Sudah, ayo kita tawaf. Ini putaran yang pertama. Putaran yang pertama. Ini Hijr Ismail. Ya, ini Hijr Ismail. Nanti akan kita jelaskan fakta sejarah terkait dengan Hijr Ismail. Kita terus tawaf. Oke. Taib, sampailah kita di rukun Yamani. Rukun tadi apa? Sudut, ya, sudut yang mengarah ke negeri Yaman. Ini disunahkan untuk diusap. Tapi kalau rombongan, ya nanti kita lihat kondisi, diperintahkan untuk diusap, tidak dicium. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad disunahkan membaca doa, semua kita insya Allah hafal doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kita baca dari rukun Yamani, masuk rukun Yamani kita membaca doa itu sampai ke Hajar Aswad. Jadi memperbanyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tatkala kita sudah sejajar lagi dengan Hajar Aswad, maka kita angkat tangan seperti yang pertama tadi. Bismillah, Allahu Akbar. Jalan lagi untuk putaran yang kedua. Mau kita selesaikan sampai 7 atau cukup? Cukup lah ya. Panas Bu ya. Baik, setelah selesai tawaf, ini yang terakhir. Kalau itu putaran yang terakhir, berarti kita tidak angkat tangan. Karena angkat tangan Bismillah Allahu Akbar itu menandai awal tawaf. Kalau sudah yang ketujuh, ini putar yang ketujuh sampai, maka kita tidak angkat tangan. Langsung kita menuju makam Ibrahim dengan membaca firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ya, terus kita buka tadi bukunya ya. Oh ya, antum megang ya. Taib, selesai ya. Selesai, kita langsung menuju makam Ibrahim membaca ayat halaman 34. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ini makam Ibrahim. Ayo Bapak Ibu mendekat supaya cepat. Ini makam Ibrahim. Tempat berdiri atau batu yang dijadikan sebagai pijakan oleh Nabi Ibrahim. Ada telapak kakinya, tapi ini bukan telapak kaki Nabi Ibrahim yang ini. Ya, kita disunnahkan untuk salat menghadap Ka'bah. Kemudian di depan kita makam Ibrahim. Kita salat di sini. Ini sunnahnya. Ini area tawaf. Area tawaf, kita keluar dari area tawaf. Kemudian kita mengerjakan salat dua rakaat. Menghadap Ka'bah, antara Ka'bah dengan kita makam Ibrahim. Berapa rakaat yang kita kerjakan? 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca Fatihah dengan surat Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. 2 rakaat. Setelah itu silahkan berdoa sampai ada arahan dari kita. Yang perempuan di area perempuan, yang laki-laki di area laki-laki. Nanti jangan dipaksakan tempat harus di sini, tidak. Kita cari yang agak tenang, karena ibadah itu kan butuh ketenangan. Ya, jangan sampai kita paksakan di situ, akhirnya orang lalu lalang payah, sehingga akhirnya tidak ada kehusyuan. Kita akan cari tempat yang lebih nyaman. Kita arahkan ibu-ibu, kita arahkan jamaah laki-laki. Silahkan sholat 2 rakaat, kemudian setelahnya berdoa sampai ada arahan dari kami untuk bergerak mengerjakan rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Sa'i. Niat salatnya salat sunnah tawaf. Salat sunnah tawaf. Taib. Kemudian kita bergerak, kita ke sa'i. Cukup tawafnya ya? Cukup lah ya? Taib. Kita bergerak menuju sa'i. Nggak usah. Kita bergerak menuju tempat sa'i. Dan kita minum air Zam-Zam terlebih dahulu. Ya, Zam-Zam ada tadi? Oh, ada ya sana. Tapi bukan untuk jamaah ya. Nanti kita akan minum Zam-Zam. Ayo Bapak Ibu agak cepat jalannya. Ya, kita berhenti. Apa tadi? Masih ada. Oh, baru. Baik, kita berhenti tempat ini dulu sebentar. Saya akan jelaskan minum Zam-Zam di tempat yang teduh. Masya Allah, panas. Oke, agak kemari Bapak Ibu supaya semuanya dapat teduh. Tapi dengan keluar keringat, insya Allah makin sehat gitu. Apalagi kami yang badannya agak kurus, memang harus keringatan terus. Baik. Minum Zam-Zam. Jadi sebelum kita ke sa'i, kita dianjurkan, disunnahkan minum Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi pakai gelas plastik nanti di sana yang tahan minum 3, minum 3. Kalau sanggup 5, 5, sanggup 10, 10, sanggup 15, 15, sanggup 20, 20, sanggup 50, 50. Ya. Karena memang sunnahnya minum Zam-Zam itu memenuhi lambung kita dengan air ini. Nanti kembung Ustaz. Nanti gimana Ustaz? Nabi SAW mengatakan perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik di antaranya dalam minum Zam-Zam. Jadi orang munafik itu minum Zam-Zam takut dia. Kalau kita kebanyakan minum gimana di sini? Banyak pipis lah, mungkin gembung lah dan sebagainya. Tapi itu kan air sini. Ini air Zam-Zam beda. Banyak jamaah kita mengatakan, Ustaz saya
kencing manis. Kalau saya banyak minum nanti kencing. Niatkan banyak minum untuk supaya nggak kencing. Maka dia banyak minum. Alhamdulillah, nggak ada masalah gitu. Karena ini air berkah. Nabi mengatakan Zam-Zam tergantung Bapak Ibu minumnya untuk apa. Mau sehat, minum Zam-Zam niatnya. Mau kaya, minum Zam-Zam. Mau dapat sesuatu, minum Zam-Zam. Tapi kalau yang tua mau muda lagi nggak mungkin. Nanti di surga. Nanti di surga. Perbanyak. Mohon kepada Allah. Dan di antara doa yang dianjurkan untuk minum Zam-Zam ada di halaman berapa ini? 36 ya. 36. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesembuhan dari segala penyakit. Ini 3 kalau sudah diberikan, sudahlah, nggak ada cita-cita yang lain dalam kehidupan ini. Punya ilmu yang dengannya kita bisa beribadah, rezeki kita banyak, tidak sakit. Apa lagi coba? Ini baca aja ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nggak bisa ngapal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Bahkan saya selalu sarankan pada para jamaah dalam berdoa pakai aja bahasa Indonesia kecuali dalam sholat. Karena dalam doa itu yang penting adalah kehadiran hati dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pakai bahasa Arab kadang-kala misalnya Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Kita tanya, apa artinya? Kamu sedang minta apa? Bapak sedang minta apa? Ibu sedang minta apa? Nggak tahu, yang penting saya baca aja. Ini kurang tepat dalam fikih doa. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak pandai Ustaz. Bahasa apa? Bahasa Batak. Pakai bahasa Batak, nggak apa-apa. Ya, nggak pandai bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Yang penting berdoa dengan khusyuk. Jadi minum Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Kalau bisa nanti kita basahi tengkuk kita, kepala kita dengan air Zam-Zam. Minum sepuas-puasnya. Ya, minum sepuas-puasnya. Baik, setelah itu kita bergerak ke tempat sa'i. Silakan. Tadi kan putaran pertama nggak dapat cium. Iya. Putaran kedua atau selanjutnya nggak cium. dapat cium. Gimana? Kalau untuk pertama saya sampaikan kalau bisa cium putaran kedua silakan cium. Putaran kedua bisa nyentuh silakan nyentuh. Tapi saya sampaikan tadi kalau untuk tawaf grup itu memang kita tidak sarankan untuk mendekat ke Hajar Aswad. Karena saya katakan tadi, kalau mungkin Bapak berhasil mendekat, yang lainnya tidak bisa. Itu pasti satu-satu mendekatnya. Itu akan membuat grup kita terpencar. Jadi kalau untuk tawaf yang pertama, kita menjauh dari Hajar Aswad. Kita hanya pakai isyarat. Bismillah Allahu Akbar saja. Tapi nanti tawaf mandiri. Tapi sekarang seingat anak, di ini ya, dikasih batas kan? Apa sudah dibuka? Sudah dibuka? Taib. Jadi nanti tawaf mandiri Pak, usahakan untuk bisa apa? Mencium. Tawaf mandiri. Karena tatkala kita di Mekah dianjurkan untuk memperbanyak tawaf. Silahkan nanti datang di sepertiga akhir malam, di tengah malam, silahkan. Tawaf sendiri dan usahakan menciumnya. Karena Nabi SAW katakan Hajar Aswad akan menjadi saksi pada hari akhirat siapa yang menciumnya di dunia. Kan ini apa namanya? Batu didatangkan dari surga. Tapi ingat dalam menciumnya jangan nyakiti orang, apalagi membayar joki. Jokinya banyak Bapak Ibu. Ya, banyak. Ibu-ibu pun bisa ada jokinya. Orang Indonesia pula itu banyak jokinya. Bayar 150 real, 150 real. Ini Masya Allah, bagus sedekah saja 150 real. Untuk pembangunan masjid kah, untuk yang lain kan ini lebih bermanfaat. Jadi usahakan, nggak usah ganggu orang, nggak usah nyikut, nggak usah dorong. Yang penting kita bismillah. Dan kalau memang niat kita benar, tujuan kita benar, pasti Allah akan berikan kemudahan. Ya, jadi kalau untuk grup kita tidak sarankan mencium, kita tidak sarankan menyentuh. Kita berusaha dalam pelaksanaan ibadah umrah berangkat bersama dan nanti pulang ke hotel juga bersama, tidak terpencar. Karena kalau sudah terpencar ya susah nanti nyarinya. Ya, demikian kita langsung ke tempat sa'i.